berdoa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pimpin kidung. Sila nyanyi kidung bilangan 108. 108. Kidung seterusnya bilangan 112. 112.
187. 187. Seterusnya bilangan 83. 83.
Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memulakan kebaktian hari Sabat. Sama-sama kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 131. 131. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam doa kita memohon Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dalam kebaktian hari Sabat ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Oh
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali saya ucapkan salam sejahtera pada penatua, diaken, pendeta, diakenis, dan juga semua saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus pada hari Sabat ini. Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam kebaktian ini. Dan kita masih menggunakan sistem khotbah secara online. Karena kita terpaksa menghadapi cabaran dalam kehidupan ya, pada masa ini, di mana kita masih terancam dengan keadaan wabak yang sedang melanda di seluruh dunia. Tetapi kita bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, sekalipun hal ini berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memahami dan Tuhan sentiasa menjaga kita, memberikan keselamatan, itu melindungi kita dari kebahayaan ini. Dan pada masa ini kita masih sentiasa hidup dalam pengharapan ya dalam Tuhan. Baik, pada hari Sabat ini saya akan menyampaikan satu khotbah, yaitu bertajuk Tuhan memberi mana kepada umat. Tuhan memberi mana kepada umat. Baik, peristiwa ini ialah berlaku di zaman Musa. Kita rujuk di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 16. Kita baca ayat 4. Keluaran pasal 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Inilah ya satu perkataan yang diucapkan oleh Tuhan, di mana waktu ini umat Israel bersungut ya, pada waktu mereka dalam perjalanan melalui padang gurun pulang ke tempat perjanjian Tuhan.
Karena itu dalam perjalanan ini mereka menghadapi banyak ya cabaran, dan ia juga menjadi satu penelitian bagi Tuhan, yaitu Tuhan menguji ya, melihat siapakah ya umat Tuhan ini. Nah, karena itu Tuhan menggunakan mana ini untuk sebagai ujian bagi mereka. Di mana di sini pada waktu mereka khawatir terhadap makanan, maka Tuhan pun berjanji tentang roti ya, di mana Dia akan menurunkan roti ini kepada mereka, yaitu mana. Yaitu Tuhan menumbuhkan mana sebagai makanan yang dikirim oleh Tuhan ya dari langit. Dan bagaimana Tuhan mengirimkan ya mana ini kepada umat Israel, yaitu Dia telah menumbuhkan ya mana ini di padang gurun setiap waktu pagi. Nah, di sini ada memberitahukan ya bentuk mana ini sebenarnya, di mana ia berwarna putih seperti embun beku. Karena itu pada waktu pagi ada embun yang memenuhi di lapangan padang, dan ternyata ada mana yang tumbuh di sana. Dan kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 16 ayat 14 ayat 31, ia juga memberitahukan rasa mana ini seperti kuih madu. Ya, kuih madu. Jadi Tuhan menyediakan makanan ini bukan satu makanan yang tawar juga, tetapi satu makanan yang ada rasa yang cukup sedap. Tetapi namun akhirnya ya orang Israel juga ya jemuh dengan makanan ini. Nah, karena itu di sini kita akan belajar tentang apakah sebenarnya tujuan Tuhan menurunkan mana ini. Kita lihat seterusnya ya, di mana dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 31 hingga ayat 33. Kita rujuk Injil Yohanes pasal 6 ayat 31 hingga ayat 33. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Tuhan ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi Yesus di sini pun ada memberitahukan tentang roti ini. Dan ia menyentuhkan tentang apa yang telah berlaku di zaman mana ini. Nah, di mana sebenarnya ya menurut sejarah sejak penciptaan dunia yang dicipta oleh Tuhan ini, sekalipun Tuhan menyatakan di dalam Kejadian pasal 1, di mana Tuhan telah menanam, ya, menumbuhkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan juga yang berbuah, yang untuk dimakan. Tetapi ya dalam keseluruhan buah-buahan sebagai makanan manusia itu mana tidak disebut. Maksudnya tidak ada mana. Jadi mana ini terjadi pada waktu di mana apabila orang Israel dalam perjalanan ke padang gurun pulang ke negeri Kanaan. Jadi disinilah ya Tuhan telah memberikan satu mukjizat kepada mereka, dan ia menjadi satu makanan yang agak panjang, ya, masa yang agak panjang, di mana Tuhan memberikan makanan ini selama 40 tahun. Ya, mereka diam, hidup mengembara di padang gurun. Karena itulah ya kita melihat ya sebenarnya bukanlah Tuhan sekadar hanya menumbuhkan manah ini. Baik, seterusnya kita lihat dari segi
isi kandungan ya tentang pengajaran-pengajaran tentang manna ini. Mengapa Tuhan ya memberi manna kepada umat? Baik, seperti yang disebut tadi, sejarah tentang manna ini adalah bukan sekadar Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Tetapi ya walaupun dalam perjalanan pada mulanya umat keluar dari Mesir, sebenarnya mereka mempunyai bekalan yang cukup. Tetapi karena perjalanan yang begitu agak panjang ya waktu, maka Tuhan pun dapat melihat ya hati dan iman mereka terhadap Tuhan ya, ataupun hubungan umat dengan Tuhan. Tuhan melihat bahwa umat yang dikasih oleh Tuhan ini ya tidak ya seperti kehidupan yang sebelum-sebelum ini, seperti di zaman nenek moyang mereka seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan juga di zaman Yusuf. Jadi tidak dapat ya, Tuhan tidak dapat melihat iman mereka selain hanya Musa ya, seorang yang dapat dipercayai oleh Tuhan dan akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk memimpin segenap orang Israel ini keluar dari Mesir. Namun bukan hanya Musa saja yang diperhatikan oleh Tuhan, tetapi juga segenap umat yang telah menyertai ya rombongan yang kembali ke tempat tanah perjanjian yang Tuhan berikan pada mereka itu, mereka juga akan dilihat oleh Tuhan. Dan karena itulah Tuhan menyediakan manna ini sebagai makanan mereka dan dengan ada tujuannya. Kita rujuk di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14, kita baca ayat 21. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di sini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus juga ya pernah menjanjikan Roh Kudus. Tetapi sebelum Tuhan menurunkan Roh Kudus kepada setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan melihat orang itu, yaitu apakah mereka mengasihi Tuhan atau tidak. Sekiranya mereka akan mengasihi, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, sama juga ya di sini. Tuhan sudah bersiap sedia untuk menyertai rombongan ini kembali ke tempat perjanjian. Dan Tuhan juga ya harus melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi Tuhan sejak dari dahulu ya dia sangat mementingkan kasih. Jadi umat harus mengasihi Tuhan dan barulah Tuhan juga akan lebih mengasihi kepada umat yang mengasihinya. Mengapa ya kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan mempunyai ketetapan ya terhadap umat. Dia mempunyai ketetapan terhadap umat. Sebab manna ini juga ada kaitan dengan ketetapan dia. Kita lihat di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga ayat 3. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga ayat 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak.
Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenali oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 3 ayat ini sebenarnya memberitahukan kepada kita di mana Tuhan dari awal lagi sudah memberitahu betapa pentingnya sebagai umat Tuhan harus mengasihi Tuhan. Tuhan mau supaya mereka setia kepada Tuhan. Jadi apakah permulaan kesetiaan yang diminta oleh Tuhan di sini? Yaitu sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah diberitahu oleh Tuhan harus berjaga-jaga. Ya, seperti waktu mereka keluar, di mana setelah Tuhan menurunkan 10 tulah dan tulah yang terakhir, umat berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Bukan sekedar berjaga-jaga keluar daripada istana dari di negeri Mesir, tetapi berjaga-jaga dalam sepanjang perjalanan mereka melalui padang gurun. Jadi apakah kebahayaan di padang gurun itu? Ialah kesusahan. Bukannya selain daripada ancaman binatang buas yang berbisa seperti ular dan sebagainya, ia juga adalah cabaran yang terbesar, ialah kesengsaraan. Nah, contohnya apabila kita terus membaca ayat ini, sejarah-sejarah perjalanan orang Israel sepanjang 40 tahun di padang gurun, banyak pahit manis yang mereka telah alami. Seperti mereka bersungut, mereka bersungut tiada air, tidak ada makanan dan sebagainya. Jadi karena itulah Tuhan di sini menurunkan mana ini pada waktu mereka bersungut. Nah, kita tahu di mana mereka bersungut, mulai bersungut-sungut tidak ada makanan. Yaitu bermula dari perjalanan dari Gilead ke padang gurun Sin. Apabila tiba di tempat itu, maka mereka bersungut dan Tuhan pun menurunkan mana ini. Tuhan menurunkan mana ini, dan kemudian mana ini tumbuh selama 40 tahun hidup mengembara di padang gurun, sampailah mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan disebut Gilgal. Jadi di Gilgal ini, disinilah Tuhan menghapuskan celah Mesir, di mana mereka merayakan Paskah, yaitu di zaman Yosua, di mana mereka sudah melimpasi 40 tahun, dan apabila tiba di sana, mulailah mereka makan makanan yang ditanam oleh orang-orang Kanaan, dan sejak dari situ maka mana tidak ada lagi. Kita lihat Yosua pasal 5. Kitab Yosua pasal 5 ayat 9 hingga ayat 12. Yosua pasal 5 ayat 9 hingga ayat 12. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah menghapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang, ia datang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan habis hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya telah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi kita lihat di sinilah berakhirnya mana ini. Mana tidak lagi tumbuh karena orang Israel sudah mulai makan dari hasil di tanah Kanaan. Maksudnya inilah Tuhan menyertai mereka, memberikan makan
mana ya kepada orang Israel selama 40 tahun. Kita lihat lagi Keluaran pasal 16 ayat 35. Keluaran pasal 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang mereka makan. Orang mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi kita lihat ya inilah akhirnya ya, mereka tiba di negeri Kanaan dan mana ini berhenti. Jadi kehidupan kita juga pada masa ini disamakan dalam sejarah mana ini. Di mana selagi kita ya hidup mengembara dalam dunia selagi mana ini ada. Jadi karena itulah ya kita belajar tentang mana ini dan apakah sebenarnya yang kita harus ya perhatikan di sini. Jadi karena itu mana dipakai oleh Tuhan untuk diberi makanan kepada orang Israel karena orang Israel telah bersungut kepada Tuhan. Nah, kita lihat ya ada sejarah di sini di mana pada waktu mereka bersungut maka Tuhan pun memberi mana ini. Nah, kita lihat di dalam Keluaran juga pasal 16 ayat 3. Keluaran pasal 16 ayat 1 hingga ayat 3. Ayat 1 hingga ayat 4. Ayat 1, setelah mereka berangkat dari Ilim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Ilim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan membuat tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bila kita membaca 4 ayat di sini, kita akan dapat memperhatikan bukanlah Tuhan hanya sekadar semata-mata menjawab sesuatu yang dikehendaki oleh umat yang sedang bersungut di sini. Sebahagian daripada orang Israel yang mengikuti rombongan ini, mereka bersungut karena tidak ada roti. Dan sungutan ini menyakiti hati Tuhan. Nah, bagaimana mereka ya berkata? Mereka mengucapkan di ayat yang ketiga, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang. Maksudnya ini satu sindiran yang tidak baik. Nah, di mana manusia ini dia mempunyai pemikiran yang tidak diterima oleh Tuhan. Contohnya, kalau mati disebabkan terlalu menikmati dengan sesuatu hidangan, tidak rugi. Nah, ini pemikiran yang tidak baik. Maksudnya inilah ya sindiran mereka kepada Tuhan. Kalau mati kelaparan itu biasa kita dengar. Tapi kalau seperti ini, menikmati ya, maksudnya menikmati sampai mati. Nah, contoh juga seperti pendekatan kata, ya ada orang yang tidak sadar diri dalam tingkah lakunya. Nah, contohnya tabiat suka minum arak. Dan dalam kehidupannya dia suka minum arak, minum ya sesuka hati, berpesta-pesta dengan rakan-rakannya, dan suka bertanding dengan minum arak sehingga dia melebihi batas dan akhirnya tidak menyadarkan diri bahwa dia mati karena terlalu banyak minum arak. Nah, jadi banyak contoh lah ya seperti ini yang kita dapat lihat, ya terlalu banyak minum
alkohol pun boleh, seseorang boleh mati. Ini karena itu, ya, kalau pemikiran seperti ini, sememangnya manusia memang menerima ya hakikat seperti ini. Kalau seseorang mendengar atau melihat ada orang mati karena keadaan begitu, mereka pikir ya sesuatu yang mereka rasa bangga, seperti dia mati ya karena kenyang, jadi dia tidak rugi lah, dia terlalu kenyang, jadi dia tidak rugi. Dia tidak sama seperti ya orang mati karena kelaparan. Dia berbeda. Jadi perbuatan sikap ini adalah Tuhan tidak suka. Apalagi di sini yang berlaku di sini, apabila mereka tiba di tempat ini, sememangnya ya tiada makanan. Memang di padang gurun memang tidak ada makanan. Sebenarnya air pun bukan begitu mudah untuk mencari air juga. Makanan, air memang tidak semudah untuk mendapatkan makanan. Kalau Tuhan tidak menurunkan mana, memang tidak ada makanan di padang gurun selain apa yang mereka bawa dari Mesir sebagai bekalan. Tetapi sejauh mana bekalan itu boleh bertahan, sedangkan bilangan mereka yang telah menyertai rombongan ini kembali ke tanah perjanjian ialah lebih daripada 600.000 orang. Jadi bagaimana mungkin mereka dapat bertahan segala gandum-gandum yang mereka bawa untuk sebagai bakalan dalam perjalanan, pasti dia tidak akan bertahan begitu lama. Mungkin dalam beberapa bulan masih boleh, tetapi perjalanan mereka bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, tetapi 40 tahun. Tetapi Tuhan dia melihat keadaan mereka, sekalipun mereka bersungut kepada Tuhan, tetapi Tuhan ada cara untuk mengajar mereka. Dan Tuhan menjawab, tetapi ada tujuan, yaitu supaya mereka dicobai. Jadi apakah cobaan yang kita akan lihat di sini? Baik, seterusnya kita lihat memasuki pengajaran rohani. Ya, karena tadi kita membincangkan tentang betapa umat ini mementingkan makanan jasmani. Jadi bagi Tuhan, apakah sebenarnya tujuan Tuhan mencobai mereka ini? Ya, yaitu menguji kepercayaan mereka ya di dalam kehidupan mereka. Baik, yang pertama kita lihat dari segi mana, arti mana ini di dalam rohani. Mana ini sebenarnya apabila kita mengaplikasikan dari sudut rohani, ia adalah melambangkan firman Tuhan. Yang mana ialah melambangkan firman Tuhan. Injil Matius pasal 4 ayat 4. Mari kita membaca Injil Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi di sini Yesus memberitahu, ya, pada waktu ini iblis mencobai Yesus. Nah, karena itu waktu ini Yesus ya sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Dan ternyata dia sudah lapar. Siapa manusia di dunia ini tidak lapar kalau sudah 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Nah, ini ternyata bahwa Tuhan Yesus masih boleh bertahan dan dia boleh menguasai keinginan daging dalam masa 40 hari 40 malam. Tetapi setelah itu maka Yesus lapar. Tetapi setelah pada waktu Yesus lapar, iblis datang. Iblis datang untuk apa? Mencobai Yesus. Nah, karena itu Yesus menjawab di sini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mengapa Yesus mengatakan hal ini? Ini terbukti orang Israel hidup di padang gurun, bahkan roti mana, akhirnya mereka mati juga. Walaupun Tuhan menurunkan mana itu kepada mereka, tetapi karena roti yaitu mana yang diberikan oleh Tuhan di padang gurun itu untuk jasmani sebenarnya.
Ya, untuk jasmani. Jadi jasmani tentu akan mati. Tetapi Yesus di sini memberikan perlambangan terhadap roti itu. Jadi di dalam perjanjian baru ia menjadi satu perlambangan, karena di zaman perjanjian baru ini kita tidak lagi mementingkan kehidupan jasmani tetapi rohani. Jadi apabila kita memasuki kehidupan rohani, maka kita harus memahami perlambangan ini, di mana roti yang dimaksudkan di sini ialah firman Tuhan. Jadi bagaimana firman Tuhan itu akan diberikan kepada setiap kita, yaitu melalui firman yang telah diucapkan oleh Tuhan dalam Alkitab. Jadi manusia harus belajar mengenali makanan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi apakah makanan yang harus kita kenali daripada Tuhan? Ya, adakah makanan lain lagi yang belum kita kenal ya selama ini? Ya, sememangnya ya, kalau kita tidak baca firman Tuhan, memang kita tidak akan mengenali makanan rohani ini. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, maka kita akan mengenal makanan rohani ini. Kita rujuk Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 hingga ayat 34. Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 hingga ayat 34. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan." Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu, ya, perbuatan seperti ini, sampai pada hari ini kita tidak memahami tentang pekerjaan, kepentingan dalam melayani Tuhan. Ya. Karena itu, sekalipun hari ini kita memahami betapa pentingnya menyentuh kerja-kerja rohani ini, tetapi masih banyak orang tidak mau menerimanya. Tetapi berusahalah, ya, selagi ada kesempatan, berusahalah mencapai sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan di sini. Jadi hari ini kita sudah memahami, ya, pada waktu murid-murid Yesus pergi membeli makanan pada tengah hari itu dan memberi makanan kepada Yesus juga, Yesus menjawab kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Sudah pukul 12 tengah hari, belum lagi mereka makan, mengapa Yesus, ya, memberitahukan ada makanan yang tidak kamu kenal? Maksudnya, sebelum ini murid-murid bukankah pergi ke kedai, ya, untuk mencari makanan, untuk pergi membeli makanan dan memberikan kepada Yesus juga untuk makan bersama-sama. Dan Yesus pula tidak ada pergi ke mana-mana selain menunggu murid-murid, ya, pergi membeli makanan. Mengapa Yesus mengatakan ada makanan yang tidak kamu kenal? Ya. Jadi Yesus menjawab di ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi apakah pekerjaan yang seharusnya diselesaikan oleh Tuhan di sini? Yaitu misi Tuhan menyelamatkan manusia. Jadi kita sudah tahu, ya, sejarah penyelamatan ini ada tertulis di dalam 4 kitab Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 kitab Injil ini menceritakan pekerjaan Tuhan, mulai dari kelahiran sehinggalah Yesus terangkat ke surga dan juga, ya, turun dalam Roh Kudus. Ya. Jadi 4 kitab Injil ini memberitahukan bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah lahir di dalam dunia dan melakukan pekerjaan, menyelesaikan misi, dan akhirnya ia mati dan bangkit pulang ke surga. Dan hari ini Tuhan Yesus kembali lagi ke dunia dalam Roh Kudus dan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang kita harus pahami dalam hidup kita, bahwa makanan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan masa ini ialah makanan rohani, ya.
Karena makanan jasmani itu ya bukanlah yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena makanan yang jasmani ini hanya yang sementara itu. Hanya sementara sahaja. Jadi semangat Yesus menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu bukan hanya sewenang-wenangnya, ya hanya berkata saja. Tetapi Yesus mesti menyelesaikan. Sebab tadi Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Adakah kerja Yesus dapat diselesaikan? Ya, kita baca lagi. Yohanes pasal 19 ayat 28 dan ayat 30. Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Inilah bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di sini semuanya adalah benar dan semuanya telah tergenap. Baik, yang kedua. Setelah kita memahami tentang betapa pentingnya ya kita memahami tentang manah ini yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita harus juga memahami bahwa Tuhan menyuruh kita harus makan makanan rohani ini, ya, agar kita dapat memulakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 juga. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi hari ini Yesus melambangkan roti hidup. Apa roti hidup ini? Itulah firman. Dan barang siapa datang kepada Tuhan, maksudnya mencari Tuhan, dia tidak akan lapar. Jadi apakah hari ini kita ada lapar? Ya, lapar dari segi apa? Janganlah kita sampai lapar firman Tuhan. Orang yang lapar firman Tuhan adalah orang yang tidak memahami kebenaran. Ya, sekalipun dia sebagai umat Tuhan, ya, kalau dia sudah tidak ada minat membaca firman Tuhan dan apalagi mengamal firman Tuhan, dia adalah golongan yang lapar, ya, yang lapar dalam kebenaran. Jadi orang yang lapar dalam kebenaran dia tidak dapat bertahan hidup lama. Nah, seperti orang yang tidak ada makanan dalam jasmani pun dia tidak dapat bertahan hidup lama di dalam dunia. Mungkin dia boleh bertahan tidak makan tidak minum dalam 3 bulan, tetapi sesudah itu dia tidak ada lagi dalam dunia sebab dia mati kelaparan. Jadi manusia ini dia terbatas. Ya, tidak dapat bertahan begitu lama hidup di dalam dunia tanpa ada makanan yang untuk sebagai mengisi dalam perut. Mengapa manusia boleh capai hidup sampai 100 tahun? Mengapa? Sebab setiap hari makan. Ya, kalau tidak makan, tentu tidak akan sampai umur itu. Jadi betapa pentingnya ya makanan juga. Karena itu kita juga jangan lupa terhadap rohani kita. Karena rohani kita ini juga mau makan. Sebab rohani ini adalah dimiliki oleh Tuhan. Dan rohani itu tidak boleh dicemari. Kita mesti kena jaga. Jadi bagaimana kita mau jaga? Yaitu mendapatkan makanan roti dari Tuhan. Yaitu di mana Tuhan Yesus di sini mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dalam mendapatkan makanan ini? Kita baca lagi Injil Yohanes pasal 6 ayat 38. Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya bangkit pada akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku
melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Jadi ayat ini sebenarnya adalah tanggung jawab kita pada masa ini, di mana kita harus melakukan pekerjaan ini untuk memberitakan Injil dan juga untuk menjaga domba-domba Tuhan. Nah, apa tujuannya di sini? Tuhan cakap satu waktu dia akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau kita tidak ada buat kerja dalam pemberitaan Injil, siapa yang Tuhan akan bangkit? Bolehkah kita mengatakan biarlah Roh Kudus sendirilah yang memberitakan Injil, dan berapa orang yang diselamatkan itu ialah kehendak Roh Kudus, dan kita tidak mempedulikan, membiarkan pekerjaan yang diberikan Tuhan itu begitu saja. Jadi kita lihat, pahamilah, tidak ada penyediaan keselamatan yang seperti yang kita pikir seperti itu. Tuhan mau supaya kita harus menyentuh kerja ini, dan kita harus bekerja sama seperti semangat zaman rasul-rasul seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, 12 rasul itu yang pergi memberitakan Injil. Dan ternyata di sini bahwa apa yang dikerjakan oleh mereka, Roh Kudus juga menyertai mereka. Dan tidak ada dalam firman yang mengatakan tanpa orang Roh Kudus itu sendiri bekerja. Kalaulah begitu, apa kita mendirikan gereja? Biarlah kita menyibukkan kerja dalam dunia kalau tiada fungsi ini. Tetapi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Hal tentang keselamatan adalah bergantung kepada usaha kita sendiri. Kalau kita berusaha, maka itulah hasilnya. Kalau kita tidak berusaha, maka kuranglah sesuatu yang kita akan terima daripada Tuhan. Dan karena itu kita sangat mementingkan suruhan ini menerima makanan rohani. Semua kerja ini ialah makanan rohani yang harus diselesaikan selagi kita masih hidup di dalam dunia. Baik, yang ketiga, dalam menerima mana ini kita tidak boleh bersungut kepada Tuhan. Seperti orang Israel, mereka bersungut. Kita kembali lagi Keluaran pasal 16 ayat 12 hingga ayat 16. Keluaran pasal 16 ayat 12 hingga ayat 16. Aku telah mendengar sungutan-sungutan orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun bekuh di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap hari menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi kita lihat di sini, kita tidak boleh bersungut kepada Tuhan. Nah, umat Israel di sini mereka bersungut. Kenapa? Mereka rindu daging. Mereka rindu daging. Mereka sudah jemu dengan mana juga. Hari-hari makan mana tiada daging. Macam seperti kalau kita makan nasi tiada lauk, mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu mungkin kita masih boleh. Tetapi selepas itu kalau sudah 1 tahun makan nasi saja tiada lauk apa-apa, mulailah kita akan bosan. Sekalipun hanya nasi itu saja yang boleh membuatkan kita bertenaga dan boleh meneruskan kehidupan. Tetapi kita masih rindu dengan makanan yang lain seperti daging. Jadi Tuhan menjawab juga dan memberikan daging ini kepada mereka. Tetapi tujuan Tuhan untuk mana pula mereka harus mengikuti ketetapan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, yaitu mereka tidak boleh sesuka hati
memungut mana ini. Ya, untuk satu hari hanya keperluan sehari saja, cukup untuk satu keluarga. Tidak perlu ya khawatir, oh hari ini memungut mana dan memikirkan 2-3 hari tentu tidak ada mana. Ini iman yang tidak baik. Jadi Tuhan melatih mereka selama 40 tahun di padang gurun untuk mengenali mana ini. Jadi untuk mendengar sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan harus merendahkan hati dan menerima dan harus percaya pada Tuhan. Nah, kita tidak boleh ada pemikiran yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, kita lihat Amsal pasal 30 ayat 5. Kitab Amsal pasal 30 ayat 5. Semua firman Tuhan adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi firman Tuhan ini sangat penting. Ya, kita tidak boleh menjadikan firman ini sebagai satu mainan biasa saja dalam kehidupan kita. Tetapi kita haruslah memahami kehendak Tuhan di sini. Baik, seterusnya ialah kita lihat dari segi kesimpulan di dalam semua pengajaran yang kita dapat belajar tentang ajaran rohani di sini. Kesimpulan di sini ialah umat telah menerima mana rohani dari Tuhan. Ya. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat 35. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang mereka. Makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanan di kalangan umat bersungut minta daging. Baik, di sini kita lihat orang Israel bersungut minta daging karena ya di mana mereka ya sampai di perbatasan tanah Kanan. Tadi kita sudah menyentuh tentang sungutan mereka sampai kepada Tuhan. Ya. Kalau kita melihat ya sungutan sungutan umat ya terhadap penyediaan Tuhan ini ada tercatat di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1. Ya, kita lihat ya, Bilangan pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat 2. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. 3. Sebab itu orang menemai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan beri kita makan daging? Ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada timun dan semangka, bawang, tirai, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ini sungutan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Seharusnya mereka bersyukur kepada Tuhan karena mereka ada makanan. Ya, cukup hanya mana saja mereka boleh hidup dalam sehat. Kalau kita baca lagi seterusnya penjelasan tentang pemeliharaan Tuhan terhadap orang Israel. Walaupun mereka makan mana, tetapi mereka boleh hidup selama 40 tahun di padang gurun. Contoh seperti Yosua dan Kaleb. Yang lain semua meninggal dunia. Semua mati di padang gurun. Bukan karena mati karena mana. Bukan mati karena mana. Mati karena dihukum oleh Tuhan. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Jadi bahaya ya sebagai umat Tuhan kalau tidak percaya kepada Tuhan. Maka inilah yang akan membahayakan tentang kehidupan kita. Jadi seterusnya dalam pengajaran ini tentang mana ini ialah tentang hari Sabat. Ya, sebab ujian mereka tentang kehidupan mereka
di padang gurun itu, walaupun Tuhan memberikan mana itu, tetapi itulah ya Tuhan menyuruh 6 hari mereka pergi mengutip mana, mengikut keperluan, dan pada hari ke-6 mereka mesti menggandakan 2 kali ganda untuk hari Sabat. Karena hari Sabat tidak ada mana. Jadi ada juga mereka yang di kalangan mereka pada hari Sabat mereka pergi mencari mana, tetapi ternyata tiada mana tumbuh pada waktu itu. Ya, karena itu kita diberi pengajaran kepada di sini, di mana janganlah kita bersemangat begitu melayani keinginan kita. Ya, jangan sampai kita merampas waktu yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan sejak dari dahulu Tuhan mengajarkan kepada kita bekerja 6 hari saja. Hari ke-7 biarlah kita rehat. Ya, jangan kita takut kekurangan. Kekurangan itu, kalau kita rasa kekurangan, maka maksudnya kita ini orang yang tidak beriman pada Tuhan. Kalau kita orang yang beriman, Tuhan akan memelihara kita. Walaupun dia tidak ada makanan di rumah kita, kalau kita berdoa pada Tuhan dan mentaati segala hukum Tuhan, Tuhan akan memberikan makanan. Seperti orang Israel, mereka tidak perlu bekerja dalam 40 tahun. Hanya kerja mereka hanya mengutip berkat yang diberikan oleh Tuhan, yaitu mana. Siapa yang menumbuhkan mana? Tuhan yang menumbuhkan mana. Setelah mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan, bukankah mana itu sudah berhenti? Dia berhenti tumbuh pada waktu mereka mulai makan hasil dari tanah Kanaan. Jadi untuk apa lagi mana kalau sudah sampai di tempat itu? Ini melambangkan bahwa ya apabila kita sudah tiba di surga pada masa akan datang. Jadi makanan-makanan rohani yang kita kerjakan di dalam dunia pada masa ini ya akan berhenti dan kita akan beristirahat bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga ya pada masa akan datang. Karena itu Tuhan telah memberikan ya sesuatu yang baik kepada kita. Kita lihat yang terakhir Wahyu pasal 2 ayat 17. Wahyu pasal 2 ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi disinilah ya Tuhan memberitahu siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepadanya. Jadi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita telah belajar tentang mana ini. Sekalipun mana ini adalah satu nama yang disebut di dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi ia sangat bermakna, ia juga melambangkan firman Tuhan. Sebab mana ini terjadinya pada waktu umat Israel dalam perjalanan ke padang gurun dan tidak ada makanan, dan inilah makanan yang disediakan oleh Tuhan kepada mereka, dan mereka hidup dengan sehat di padang gurun selama 40 tahun. Jadi hari ini sekalipun orang dunia menganggap makanan rohani yang kita makan dalam kehidupan kita melayani Tuhan, walaupun tidak bermakna, tidak berkhasiat bagi orang dunia, tetapi kita sebagai umat Tuhan yang memahami firman Tuhan ini, ya bagaikan seperti mana yang telah memberikan ya kehidupan mereka di padang gurun selama 40 tahun sampai mereka tiba di negeri tanah perjanjian Tuhan ya kepada mereka. Inilah harapan dalam kehidupan kita. Semoga kita akan terus menikmati berkat makanan mana yang rohani ya pada masa ini. Semoga Tuhan Yesus ya memberkati kita. Kita naikkan pujian Kidung Rohani nomor 322.
seterusnya kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita terus berseru kepada Tuhan. Semoga Tuhan Yesus terus memimpin kita dalam kehidupan kita. Kita mendoakan gereja, kita mendoakan rohani kita sendiri. Semoga Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Dan semoga Tuhan Yesus memelihara kita dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semasa di dunia kerja untuknya, kita bergirang kerja untuknya semasa di dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kebaktian hari Sabat sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati kita. Haleluya.